Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita sudah pertemuan keempat yang sudah kita laksanakan dari hari lalu. Jadi di sini itu kita akan melaksanakan bimbingan konseling, yang dimana biasa itu disingkat BKP gitu. Jadi dalam bimbingan konseling ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah tahap pembukaan, yang kedua tahap peralihan atau isi kegiatan itu, dan yang ketiga itu adalah tahap pengakhiran atau tahap terakhir. Jadi mungkin kita akan langsung masuk aja dalam kegiatan, yang dimana tahap pertama ini di sini saya akan melakukan tahap pertama. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah datang untuk melakukan bimbingan konseling ini, dan saya ucapkan selamat datang pada hari ini. Yang kedua, sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa dulu biar kegiatan kita berjalan dengan baik gitu kan. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, di sini kita akan masuk ke dalam pengertian bimbingan konseling. Bimbingan konseling itu adalah yang dimana orang konselor atau seorang yang profesional ataupun guru BK yaitu menjelaskan ataupun memberikan penjelasan tentang topik ataupun tema yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di masyarakat, yang dimana untuk memicu ke wawasan siswa. Terus di sini di sini tujuan bimbingan konseling itu adalah untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi siswa gitu, yang dimana untuk meningkatkan kemampuan komunikasi gitu terhadap orang lain. Adapun manfaatnya yaitu memperoleh pemahaman tentang diri sendiri dan perkembangan identitas diri yang sifatnya unik gitu loh, karena setiap manusia itu memiliki kepribadian yang unik gitu ya. Unik itu berbeda dari manusia yang lain, mau anak kembar identik pun itu pasti memiliki kepribadian yang berbeda gitu. Jadinya dalam bimbingan konseling ini juga terdapat 2 asas. Yang pertama itu asas keterbukaan, yang dimana siswa terbuka untuk menginspirasikan pendapatnya, dan konselor juga terbuka untuk menyampaikan menyampaikan isi yang materi yang akan disampaikan. Dan di sini, dan yang kedua itu adalah asas kerahasiaan, yang dimana apapun yang timbul nanti dalam pembahasan kita, mau itu istilahnya kalau bahasa umum itu mengatakan itu adalah aib gitu, mau apapun itu permasalahannya akan dirahasiakan gitu, nggak bakal diumbar-umbar kemanapun gitu. Karena itu tadi kan dari yang lalu pun sudah kita bahas bahwa asas kerahasiaan adalah asas yang pertama, asas yang nomor satu yang harus dipegang teguh oleh seorang guru BK ataupun seperti kalian anggota di dalamnya gitu. Dan selanjutnya itu di sini dalam bimbingan konseling pada hari ini saya akan menggunakan topik tugas, yang dimana topik tugas ini adalah saya yang memberikan materi kepada kalian gitu. Saya tidak menggunakan topik bebas, karena kalau topik bebas itu adalah dimana kalian yang mengajukan judul, tapi di sini tidak gitu. Saya yang memberikan dan saya juga yang menjelaskan. Di sini nanti hanya kalian untuk menanggapi aja gitu. Di sini ya kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap kegiatan, yang dimana di sini adalah masuk ke masalah topik gitu kan. Yang dimana di sini saya mengambil topik adalah penyalahgunaan Android pada masa daring ini gitu. Karena kan bagaimana ini adalah hal yang lagi hangat-hangatnya juga kan, karena apapun ini adalah kendala ataupun masalah yang dihadapi sekarang pada masa anak-anak gitu. Jadinya kita kan sudah tahu dari tahun lalu, beberapa bulan yang lalu itu pandemi COVID-19 itu sudah berjalan gitu. Maksudnya sudah
ada di berbagai negara, salah satunya adalah negara Indonesia. Jadi hal ini yang menimbulkan problema berjudul yaitu penyalahgunaan Android pada masa daring, yang dimana sudah kita ketahui dari bulan lalu ataupun tahun lalu itu pandemi COVID-19 ini sudah berjalan di berbagai negara, maksudnya sudah ada di berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia. Jadi hal ini yang menimbulkan berbagai problema di kehidupan masyarakat gitu, contohnya seperti pekerja, seperti di bidang ibadah, bahkan di bidang pendidikan juga. Jadi dengan keadaan ini Indonesia menerapkan sistem pembelajaran daring yaitu dalam jaringan, yang dimana hal ini menimbulkan berbagai problema di berbagai masyarakat, di kalangan masyarakat dari kalangan terendah maupun kalangan teratas. Jadi peserta didik dianjurkan untuk memiliki alat untuk melaksanakan daring tersebut gitu, seperti handphone, seperti laptop ataupun bidang internet lainnya gitu kan. Jadi di sini tujuan untuk dilakukannya daring ini adalah untuk memutus tali penyebaran COVID-19 ini gitu kan, virus ini gitu. Jadi dilakukanlah social distancing ataupun physical distancing di berbagai masyarakat gitu. Jadinya dari hal ini banyak menimbulkan hal-hal negatif ataupun penyalahgunaan Android terhadap anak-anak gitu. Karena apa? Karena anak sekarang lebih banyak menghabiskan waktu itu di handphone gitu, di Android yang mereka punya gitu. Jadinya gini, Android itu digunakan tidak hanya untuk belajar lagi gitu, tapi untuk bermain game, untuk melakukan hal-hal yang lain, ataupun itu dengan bersosial media, dengan berFacebook, dengan berinstagram ataupun WA gitu. Itu menggunakannya itu secara berlebihan. Jadi Android itu yang seharusnya digunakan untuk melakukan atau melaksanakan daring, jadinya dilakukan untuk yang lain gitu. Jadinya setiap apa berdampak pada banyak lagi dampak negatif yang terjadi pada anak gitu yang menggunakan Android ini yang berlebihan. Contohnya seperti mengganggu pertumbuhan otak anak gitu. Karena apa? Di Android itu kan mempunyai layar radiasi itu yang berlebihan gitu kan. Jadi itu dapat mengurangi sistem saraf, merusak gitu. Yang kedua itu tumbuh kembang anak menjadi lambat. Karena apa? Karena lebih monoton ke Android, tidak melakukan kegiatan-kegiatan seperti lebih banyak menggambar ataupun mengekspresikan dirinya itu dengan kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Yang kedua itu kurang tidur. Karena apa? Karena main handphone mengurangi tidur anak, karena di saat jam siang anak lebih sering bermain handphone dengan alasan itu belajar lah inilah gitu kan. Jadinya yang dikerjakan itu bukan belajar tapi itu yang lain gitu. Dan yang kedua itu kelainan mental, yang dimana anak yang sering menggunakan Android itu akan di rumah aja gitu, tidak bersosialisasi dengan orang di masyarakat, orang di luar. Jadi anak yang seperti itu akan membuat mentalnya itu lebih tidak bersosialisasi kepada masyarakat dan akan menimbulkan rasa takut oleh masyarakat. Contoh seperti anak di bawah umur lah, walaupun itu belum mengenal pembelajaran ataupun tidak daring, dia itu lebih banyak menggunakan Android. Dia akan hanya mengenal handphone aja kan gitu, tidak meluangkan waktunya untuk bermain dengan kawan-kawan seumurannya di luar sana. Jadinya di saat dia keluar, dia bakal merasa siapa mereka, aku ngapain di luar gitu, karena dunia mereka tuh hanya dengan handphone dia gitu. Dari itu, dari berbagai dampak yang sudah saya jelaskan tadi, yang dampak negatif yang sering terjadi di masyarakat dan yang terjadi pada umumnya pada anak-anak ataupun pada anak sekolah, jadi lebih baik kita itu menghindari hal tersebut gitu. Gunakanlah Android Anda seserba mungkin, cermat mungkin, dan gunakan waktu yang lebih bisa mengontrol diri itu untuk memegang Android itu gitu. Jadi
Mungkin di sini sudah tidak konsentrasi lagi ya kan. Jadi untuk biar kita tidak tegang, mari kita main game sejenak ya. Mungkin lebih kayak gini, maksudnya kayak gini posisinya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi di sini untuk merelekskan diri aja lah ya. Jadinya di saat tangan ke atas goyang-goyang gini, nggak apa-apa. Ke samping lagi, ke depan, ke atas lagi. Nggak apa-apa. Udah mungkin sudah ya, udah tenang kembali kan. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada kalian. Di sini adakah yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang dipahami dari yang sudah saya jelaskan? Bu, saya ingin bertanya. Bu, dari dampak negatif yang Ibu jelaskan dari tadi, apakah ada dampak positif dalam menggunakan HP Android dalam pembelajaran daring? Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Memang setiap kegiatan atau setiap pun kegiatan yang dilakukan, setiap kegiatan yang dibuat itu pasti mempunyai dampak negatif ataupun positifnya. Jadi di sini karena saya lebih memantapkan, maksudnya lebih memfokuskan tentang penyalahgunaan, berarti itu kan dampak negatif gitu kan. Karena pun Anda bertanya tentang dampak positifnya, di sini ada beberapa dampak positif dalam penggunaan Android dalam pembelajaran daring itu. Yang pertama adalah pembelajaran sangat fleksibel, yang dimana itu dimaksud pembelajaran sangat fleksibel itu pembelajaran itu tidak mengenal waktu ataupun tempat gitu. Karena apa? Di saat menggunakan handphone ini, sedang menggunakan Android, kita tuh dimana aja bisa belajar gitu loh, bisa mencari wawasan, mencari pembelajaran yang baru gitu. Karena apa? Di saat di tempat tidur pun kita bisa mencari, bahkan kita bisa mencari sampai ke luar negeri sana, kita bisa tahu berita apa yang ada di sana, kabar apa yang ada di sana gitu kan. Tidak dengan buku gitu. Kalau kita di misalnya di sekolah ataupun apa kan, di buku itu kan ya udah kejadian yang sudah terjadi ataupun sudah lampau itu bakal ada yang di buku gitu. Kalau di Android ini kan tidak gitu, apalagi menggunakan internet. Karena misalnya baru 1 jam yang lalu terjadi banjir misalnya di wilayah ini, itu bakal ada langsung gitu, kita bakal ada langsung tahu gitu. Dan tidak mengenal tempat, dimanapun kita bakal bisa mencari wawasan itu gitu kan, pembelajaran baru. Yang kedua itu dituntut untuk belajar mandiri, yang dimana seketika kita menggunakan melaksanakan pembelajaran daring ini, kita tuh tuntut untuk mandiri. Karena apa? Kita sendiri gitu. Walaupun mandiri, kita mencari sendiri gitu. Kalau misalnya di sekolah kan mau bagaimanapun sendirinya, pasti kita akan bertanya kepada guru ataupun kepada teman kita. Kalau memang menggunakan Android, internet, kita bisa mencari sendiri, mencari informasi yang kita butuhkan, mencari tugas yang kita butuhkan gitu. Maka dari itu gunakanlah Android itu sebaik-baik mungkin gitu. Gunakanlah jaring sosial itu, media sosial itu sebaik mungkin gitu. Jangan sampai kita itu terprovokator dengan berita-berita yang istilahnya kalau bahasanya itu hoax gitu. Jadinya ambillah informasi yang baik, ambillah informasi yang memang itu betul-betul realita atau valid. Jangan yang hoax tersebar itu langsung diberitakan. Karena apa? Di media sosial ini, di internet ini, sekejap aja berita itu kita timbulkan, itu bakal langsung menyebar luas secepat itu gitu. Jangankan sampai beberapa menit, sampai 1 detik aja itu langsung tersebar luas gitu. Maka dari itu gunakanlah Android itu sebaik mungkin gitu. Kalau memang untuk belajar ya gunakan untuk belajar gitu aja. Jadi dari ini pembahasan kita semua, dan terima kasih sudah bertanya. Untuk sebelum melanjutkan kegiatan kita ini, apakah kalian semua masih menginginkan untuk ini berlanjut? Jadi dari itu mungkin dari pembahasan ini sudah sampai di sini saja gitu kan. Sudah cukup pembahasan tentang penyalahgunaan Android ini gitu. Dari
bimbingan kelompok yang telah kita laksanakan tadi ataupun dari tema yang sudah saya jelaskan tadi tentang penyalahgunaan Android pada masa daring ini, apa kesan yang kalian dapat dalam bimbingan kelompok ini gitu? Kamu? Menyenangkan, saya bermanfaat, bisa menambah wawasan, menarik. Terima kasih. Jadi apa yang dapat kalian kemukakan untuk BMB 3 dalam bimbingan kelompok ini? Saya akan lebih bertanggung jawab dalam menggunakan Android saya. Oke. Alhamdulillah, bimbingan kelompok kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhirinya, mari sama-sama kita berdoa lagi untuk mengucapkan syukur karena kegiatan kita berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Saya ucapkan terima kasih kembali untuk kalian semua yang sudah berpartisipasi dalam bimbingan kelompok kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam